Kasus naturalisasi Martin Paes kini memasuki babak baru di Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional atau CIS. Untuk bisa segera mengambil sumpah janji Martin Paes, maka PSSI harus lebih dahulu memenangkan pertarungan di CIS. Bulan Mei akan jadi waktu yang krusial bagi keberlanjutan proses naturalisasi ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir disebut akan turun langsung untuk mendapatkan Martin Paes dengan bertarung di pengadilan CIS. Salah satu pengamat sepak bola nasional, Bung Ropan, mengaku telah melakukan konfirmasi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan beberapa sumber di Federasi Sepak Bola Indonesia terkait progres Martin Paes. Kasus Martin Paes sedikit lebih rumit jika dibandingkan proses naturalisasi para pemain lain yang sama-sama memiliki darah Indonesia. Ya, alasannya Martin Paes pernah membela timnas Belanda di kualifikasi Euro U21 tahun 2020. Padahal saat itu ia berusia 22 tahun. Sesuai dengan artikel 9 ayat 2 tentang perubahan asosiasi sepak bola seorang pemain maka harus di bawah 21 tahun. Saya hubungi beberapa sumber di PSSI termasuk Ketua Umum Pak Erick Thohir. Optimis akan menang, kata Bung Ropan. Saat ini PSSI sedang menyiapkan berkas dan data penguat bahwa Martin Paes bisa membela timnas Indonesia. Namun, PSSI mesti gerak cepat mengingat kehadiran Martin Paes di timnas Indonesia ditargetkan bisa sebelum Juni. Di bulan tersebut, timnas Indonesia akan menjalani 2 laga penentu di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, Indonesia akan berhadapan dengan Irak pada 6 Juni 2024 dan disusul pada pertandingan Filipina pada 11 Juni 2024. Jika menang dari salah satu laga tersebut, maka Indonesia akan lolos ke putaran ketiga. Untuk memastikannya, maka Martin Paes digadang-gadang bisa bermain di 2 laga tersebut. Jika Indonesia nanti lolos ke babak ketiga, maka persaingan akan lebih berat dan pengalaman Martin Paes akan sangat dibutuhkan. Saat ini ada 6 negara yang sudah dinyatakan lolos ke babak ketiga. Ada Qatar, Korea Selatan, Iran, Irak, Uni Emirat Arab, dan Australia. Martin Paes diharapkan 99%. Ada keyakinan menuju ke sana. Proses dan gambaran di CIS bagus, ujarnya. Untuk mencapai target memainkan Martin Paes di bulan Juni, maka PSSI tidak boleh berleha-leha. Pertarungan di CIS harus bisa diselesaikan di bulan Mei. Jika bisa, maka akan dilanjut dengan pengambilan sumpah. Berkaca pada pengambilan sumpah Ratna Ratmangon dan Tum Haye, maka proses bisa lebih cepat. Bung Ropan melihat kehadiran Martin Paes tak hanya bagus untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, namun juga untuk menaikkan level kiper-kiper lokal lainnya. Pengalamannya dimiliki oleh kiper Dallas FC di MLS Amerika Serikat bukan main-main. Ia bertarung melawan striker-striker top seperti Lionel Messi, Luis Suarez, dan striker berpengalaman lainnya. Pengalaman Martin Paes bisa ditularkan pada kiper-kiper lokal seperti Nadio Argawinata atau Hernando Ari, bahkan kepada Kirus Margono jika nanti bergabung dengan timnas Indonesia. Semakin banyak kiper kualitas yang dimiliki Indonesia, maka akan segera otomatis meningkatkan persaingan sehat, kemudian berefek positif pada tim. Kehadiran kiper setinggi 190 cm itu juga dinilai menambah kepercayaan diri lini pertahanan timnas Indonesia ke depannya. Yang bertanya-tanya soal Martin Paes, ini aman, kata Pak Ketua Erick Thohir. Sendiri akan turun langsung di pengadilan CIS. Ini masih April, akan dituntaskan bulan Juni, katanya. Usai menang di pengadilan CIS, maka PSSI segera akan mengurus sumpah janji Martin Paes, kemudian paspor, dan selanjutnya bisa bergabung dengan timnas Indonesia.